Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Anissa dari Program Studi Pendidikan Kesehatan Keluarga Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Yuk simak videonya. Di dalam masyarakat, bahasa sering digunakan dalam berbagai konteks dan banyak makna. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara melestarikan bahasa Indonesia di masyarakat, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu bahasa Indonesia. Apa sih pengertian dari bahasa Indonesia sendiri? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata ataupun gerakan. Selanjutnya, kita harus mengenal apa itu bahasa Indonesia sendiri. Karena kita adalah bangsa Indonesia, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Apa sih pengertian dari bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Karena Indonesia memiliki ragam perbedaan ras, suku, adat, bahasa daerah, dan maka dari itu bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat komunikasi. Memasuki era globalisasi dan informasi, bangsa Indonesia dituntut mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi eksistensi bahasa asing di era globalisasi saat ini mulai mendesak keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dilestarikan, perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sebagai jati diri bahasa Indonesia. Untuk itu, diperlukan sebuah kesadaran dari masyarakat Indonesia dalam menggunakan bahasa sebagai upaya mempertahankan bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu membiasakan diri sejak dini untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembiasaan tersebut sekaligus menjadi usaha menanamkan rasa cinta dan bangga kepada bahasanya secara murni dan tanpa adanya paksaan, sehingga benar-benar tertanam dan mengakar, dan masyarakat Indonesia tidak mudah untuk meninggalkan bahasa Indonesia di tengah maraknya penggunaan bahasa asing. Selain itu, perlu adanya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa melalui lembaga sekolah ataupun lembaga-lembaga pembelajaran non-formal sebagai basis pembinaan bahasa Indonesia. Melalui lembaga pembelajaran formal maupun non-formal tersebut, penutur bahasa Indonesia dibina supaya memiliki mutu dan kualitas berbahasa yang lebih baik, hingga bahasa Indonesia tetap lestari hingga generasi selanjutnya. Bahasa Indonesia sangatlah mudah dipahami dan merupakan bahasa yang banyak akan kosakatanya. Bahasa Indonesia juga sangat fleksibel dan nyaman untuk digunakan. Bahasa Indonesia merupakan komponen penting bagi bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sebagai identitas negara dan ciri khas Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa kesadaran dan kepedulian akan bahasa Indonesia dan harus selalu menggunakannya. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.